Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teriring doa untuk kita semua senantiasa dalam rahmat berkah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adanya kesulitan-kesulitan merupakan sarana untuk bertambahnya derajat. Kesulitan merupakan sarana bertambahnya derajat. Apa maksudnya? Saat kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalani hidup dan kehidupan atas aneka persoalan problematika, masalah kehidupan yang kita jalani terkait kesulitan apapun tentang ekonomi, keuangan, kesulitan untuk bidang pekerjaan apapun, kesulitan untuk agar hati tetap nyaman. Aneka kesulitan-kesulitan dihadirkan sesungguhnya merupakan sebuah sarana untuk menjadikan bertambah derajat. Untuk itu maka agar kesulitan merupakan sarana bertambahnya derajat, maka penting kita untuk menghayati firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Dan meringankan bebanmu alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan meninggikan sebutan atas dirimu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sampai 2 kali firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Insyirah ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa'idha faragta fansab. Dan apabila selesai melakukan satu pekerjaan, aktivitas yang satu, maka lakukan yang berikutnya dengan sungguh-sungguh. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabb Tuhanmu lah tempat berharap. Kalau kita mau merenungkan lebih dalam surah Al-Insyirah ini, sebelum ayat yang kelima dan keenam, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan tersertai langsung kemudahan, artinya digandeng. Ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Maka kita tilik ayat yang pertamanya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu? Artinya, jikalau Allah yang akan melapangkan dada kita dari resah, gelisah, gundah, kecewa, ketidaknyamanan dikarenakan kesulitan-kesulitan, maka penting
kita pun harus punya kehendak yang kuat, keinginan dari diri kita untuk melapangkan dada kita. Caranya, hilangkan keluh kesah, hilangkan aneka kekecewaan. Ingat, yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Allah memberikan hidayah, petunjuk, cahayanya untuk menuju jalan yang terang benderang kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kita harus berkehendak terlebih dahulu. Allah berikan kepada yang menghendakinya. Kalau Allah ingin berikan kelapangan di hati, dada terasa lapang, maka kita harus punya keinginan yang kuat untuk melapangkan hati kita, melapangkan dada kita, jiwa kita. Artinya, ayat berikutnya, setelah alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah lapangkan, Allah ringankan beban. Artinya kita pun harus jangan fokus kepada bebannya, kita ringankan. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, beban. Seandainya kita letakkan di punggung kita, berat. Apalagi bebannya memang berat, letakkan. Artinya segala kekesalan, kekecewaan, segala ketidaknyamanan di hati, lepas. Yakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Memberi, Maha Bijaksana. Jadi syaratnya agar kesulitan merupakan sarana bertambahnya derajat, lapangkan hati, terima, ridho, syukuri yang ada, akan lapang. Jangan fokus pada yang luput. Jangan fokus pada masalah yang sedang kita hadapi yang sulit. Fokus kembali. Syukuri yang ada. Terima dengan ridho. Ini artinya kita telah melepas beban yang memberatkan punggung. Kalau sudah demikian, wa rafa'na laka dzikrak. Allah akan angkat derajat, tinggikan namamu. Terpaut hati kita untuk selalu ingat pada Allah. Disinilah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Kalau sudah demikian, hati lapang, kita tetap syukuri yang ada, ridho atas segala ketentuannya, maka akan ringan rasanya, tidak membebani dada kita, kalbu kita, alam pikiran kita pun tercerahkan. Tetap lakukan saja fa iza farauta fansab. Jikalau selesai satu hal, lakukan yang lain. Dan terpenting, wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu lah hendaknya berharap. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya, insya Allah, dia peroleh peningkatan derajat, bertambahnya derajat. Karena percayalah, yang awalnya kita hanya mampu mengangkat beban sekian, setelah kita selesaikan kesulitan, bebannya tambah. Bukankah semakin kuat? Artinya, Allah angkat derajat dalam artian kita menuju sebuah gerbang hikmah sehingga kita bisa menjalani kesulitan-kesulitan hidup tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, maka akan terhias
sebuah kesadaran, sebuah kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Yakinlah segala kesulitan jikalau kita senantiasa wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kita berharap, artinya kita selalu terpaut hati kepada Allah. Dengannya terurai kesulitannya, derajat kita pun ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita telah berada pada posisi tetap dalam nuansa syukur, sabar, ridho, tawakal, dan terus-menerus istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Insya Allah dengan demikian kesulitan akan sirna berganti dengan kemudahan-kemudahan, dan dalam nuansa penuh rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.